Di ruangan yang luas dengan meja makan berukuran lebar dan panjang itu, hanya ada 2 orang saja yang terduduk di kursi makan tengah menikmati sarapan. Dengan didampingi oleh para pelayan yang berjejer berdiri di belakang kursi yang gadis cantik bergaun itu terduduk. Sudah hampir setengah jaman mereka berdua yang sebagai ayah dan anak itu terduduk di kursi masing-masing. Keduanya hanya menikmati makanan tanpa ada obrolan. Rika melirik mencuri pandang pada lelaki paruh baya tampan yang sebagai ayahnya itu. Apa dia akan mengizinkan ya? Coba saja dulu deh, siapa tahu dibolehin. Pah, akhirnya Joseph mengangkat pandangan menatap tanya. Iya Hani, apa ada makanan penutup yang kamu inginkan? Rika menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak. Yang seketika kedua mata Joseph dibuat sedikit menyipit begitu melihat ada sorot mata keraguan dan gelagat aneh dari putrinya. Ada apa Hani? Katakanlah. Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu. Penasaran Joseph sembari meletakkan pisau dan garpu ke tempatnya lalu mengusap bibir dengan serbet. Aku boleh tidak keluar rumah? Soalnya aku suntuk banget diem saja di kamar dan enggak ada kegiatan gitu. Dalam seperkian detik Joseph terdiam sejenak. Dia berpikir sembari meneguk cairan bening dari gelasnya. Kamu bosan karena hanya tinggal di kamar saja? Coba kamu keliling rumah ini, kan banyak yang belum kamu lihat. Iya juga sih. Tersenyum malu Rika menggaruk pipi yang tak gatal dengan telunjuknya. Benar juga sih, aku kan baru lihat perpus dan dapur saja. Belum melihat keseluruhan, bahkan ke taman juga belum pernah. Apa kamu sudah mengunjungi rumah kaca kita, Hani? Tanya Joseph sambil menggerakkan sebelah tangan sebagai isyarat agar para pelayan mengambil piring makanan di hadapan Rika untuk diganti dengan menu penutup. Mendengar kata rumah kaca, seketika kedua mata Rika berbinar antusias. Papa punya rumah kaca? Yang dimanggutin oleh Joseph. Di gedung sebelah, dan jika kamu ingin bermain perahu, kamu bisa pergi ke danau belakang rumah. Di sana ada danau buatan milik keluarga kita. Gila, ada danau buatan segala. Sebenarnya sekaya apa dia? Kagum Rika menatap Binar, membuat Joseph yang ditatap tersenyum senang. Tangannya terulur menyentuh sisi wajah anak gadisnya dan menyematkan anak rambut untuk diselipkan ke belakang telinga. Itu semua milikmu, Hani. Oh, dan apakah kamu tertarik dengan permainan kuda? Kuda? Di gubuk belakang, Papa memiliki beberapa ekor kuda untuk berkeliling hutan. Dan sepertinya kamu akan suka. Lagi-lagi Rika dibuat takjub akan kekayaan yang dimiliki oleh sang ayahnya sampai dia tak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya bisa mengangguk semangat dan tersenyum senang. Baiklah, Leon. Iya, Tuan. Seorang pria yang sedari tadi berdiri di belakang kursi tuannya itu maju 2 langkah mendekati. Pilihkan pengawal elit yang akan menemani putriku bermain. Jangan sampai aku melihat ada segores luka pun di kulitnya. Baik, Tuan. Leon sedikit membungkukkan badan saat melihat isyarat gerakan tangan dari Joseph agar mendekat. Jangan biarkan si bocah itu mengambil kesempatan mendekati putriku. Bisik Joseph ke telinga lelaki berwajah tampan bermata biru itu. Leon manggut mengerti dan menegakkan kembali tubuhnya. Lalu dia berdiri lagi di tempat semula. Sedangkan Rika sudah hanyut dalam pikiran kesenangannya sendiri. Membayangkan tempat-tempat yang disebutkan ayahnya tadi dan sudah merencanakan untuk melakukan apa di sana. Beberapa saat kemudian, selesai menikmati sarapan dan mengantar sang ayah berangkat bekerja. Saat ini Rika tengah berjalan di koridor panjang hendak menuju kamarnya untuk berganti pakaian bersiap ke tempat tujuan. Boni, kamu punya nggak celana panjang? Aku ingin coba menaiki kuda. Masa pakai dress? Tidak boleh, Nona. Anda kan ada set pakaian khusus menunggangi kuda. Bagaimana bisa Nona berpikiran untuk memakai pakaian seorang pelayan? Jawab Boni, si pelayan pribadi yang setia mengikuti si majikan kemanapun. Oh, begitukah? Apa iya ada celana di lemariku? Perasaan selama ini
Aku hanya melihat bermacam jejeran dress saja deh. Biar saya siapkan semua kebutuhan Anda, Nona. Nona tidak perlu khawatir. Serahkan saja pada saya. Percaya diri Bonnie. Yang dibalas senyuman cengengesan dari Rika. Dia semangat sekali. Nona Rikanza, panggilan seseorang yang suaranya cukup familiar di telinga. Seketika langkah kaki Rika dan Bonnie terhenti. Lalu dia menoleh ke arah suara di mana dari koridor lain terlihat Leonhard bersama seorang lelaki tampan berjas rapi, tengah berjalan ke arahnya. Wah, gantengnya. Terpesona Rika oleh ketampanan lelaki berbadan tinggi, atletis, dan bernetra biru langit itu. Maaf mengganggu waktu Anda sebentar, Nona, kata Leonhard setelah sampai di hadapan hanya berjarak 2 langkah di antaranya. Oh, iya. Tersadar Rika dari keterpakuan, dia tersenyum kikuk dengan pandangan beralih menatap lelaki yang sebagai kepala pengurus tersebut. Ada apa ya? Sebelum itu, perkenalkan dulu. Leon memberi isyarat dengan gerakan tangan agar lelaki berjas itu sedikit maju. Saya Painter Anderson. Senang bertemu dengan Anda, Nona Rikanza Smythe. Perkenalan lelaki itu dengan sedikit menundukkan kepala. Rika sempat terbengong oleh karena bingung akhir kata dari namanya. Smith? Itu nama keluarga Anda yang sekarang, Nona. Dari nama belakang Tuan Besar Joseph Lynn Smythe, kata Leon menjelaskan membuat Rika manggut-manggut mengerti. Jadi, Rika melirik lelaki berjas di hadapannya meminta kejelasan. Oh, maaf. Mulai sekarang dan seterusnya, dia akan menjaga Nona kemanapun Nona pergi. Dia akan mengawal. Maksud saya menjaga Nona. Rika menatap dalam diam pada lelaki tampan berjas di hadapan juga Leon secara bergantian. Jadi maksudnya dia akan jadi bodyguardku. Serasa kayak Anissa aja harus dikawal segala. Aku kan bukan anak konglomerat yang akan diincar banyak musuh. Leon yang melihat raut keberatan dari wajah gadis tersebut segera bersuara. Nona tidak boleh menolaknya. Ini demi keamanan Nona. Aku kan hanya berkeliling rumah, kenapa harus dijaga segala sih? Emangnya aku anak kecil yang harus dijagain saat main? Nona, ini perintah langsung dari Tuan. Jika Anda tidak ingin membuat beliau khawatir, maka mohon kerjasamanya. Penekanan Leon dengan tatapan tegas dan dingin membuat Rika akhirnya menghembuskan napas pelan dan mengangguk mengalah. Baiklah, aku juga tidak mau papa cemas. Terima kasih atas pengertian Anda, Nona. Pintar sekali dia membujuk dan memojokkanku. Benar-benar lelaki yang sulit ditebak. Batin Rika menatap Leonhard yang sedari awal bicara tak sedetik pun mengubah ekspresi wajahnya yang dingin tanpa ekspresi itu. Sementara di sisi lain, sebuah mobil hitam nan mewah berhenti cukup jauh dari gerbang yang menjulang tinggi di ujung sana. Dari dalam mobil itu terlihat 2 orang, yang satu berpakaian rapi yang sebagai kendali setir kemudi, dan satu terduduk di kursi belakang yang sepertinya seorang bosnya. Lelaki tampan di kursi belakang itu melepaskan kacamata hitam yang bertengger di hidungnya, lalu menatap keluar kaca jendela melihat gerbang kokoh di ujung sana. Ada senyuman semak di bibir tipisnya dengan sorot mata tajam dari netra hitam itu. Setelah 1 bulan lamanya, akhirnya aku menemukanmu, gumamnya pelan.